Shalom saudara, pada kebaktian ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema makanan dan minuman sejati. Saudara yang terkasih, mengapa perkataan Tuhan Yesus tentang roti hidup di dalam Yohanes 6 ayat 52 dicatat menghasilkan pertengkaran? Apakah karena mereka mempersoalkan ada kanibalisme, makan daging dan minum darah Kristus? Tentu orang Israel pada zaman itu, saudara, tidak sepolos dan tidak senaif itu, bukan? Kita tahu bagaimana orang-orang Israel terkenal dengan kepintaran, bahkan kejeniusan mereka untuk memahami bahasa-bahasa kitab suci dan pengetahuan lainnya lebih baik daripada kebanyakan orang. Tetapi Alkitab mencatat bahwa jangankan banyak orang-orang lain, murid-murid sendiri menyebut perkataan Tuhan Yesus sebagai perkataan yang keras. Injil mencatat dalam ayat selanjutnya, para murid kemudian bersungut-sungut. Bahkan di ayat 61 sampai Tuhan Yesus sendiri bertanya, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Yang lebih hebat lagi kemudian di Yohanes 6 ayat 66 dicatat bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Tentu ini bukan karena sekedar praktek kanibalisme, bukan? Lalu apa sebabnya sampai banyak orang, bahkan sampai murid-murid Tuhan Yesus bereaksi begitu keras seperti ini? Nah, untuk memahami itu, saudara, mau tidak mau kita harus membaca utuh bacaan leksionari pada hari ini. Ada satu benang merah dari 4 bacaan firman Tuhan, yaitu tanggalkan atau buang kebodohan, lalu carilah, datanglah, kenallah, dan takut akan Tuhan. Buang kebodohan, kenal, dan takutlah akan Tuhan. Persoalannya, saudara, kebodohan seperti apa? Kebebalan seperti apa yang harus dibuang dan ditinggalkan? Dari bacaan kita pada hari ini kita tahu bahwa yang dimaksud kebodohan adalah sikap yang bergantung pada diri sendiri. Orang-orang pada zaman Tuhan Yesus, saudara, berpikir bahwa asal mereka berupaya keras melakukan ritual, upacara, dan praktik hukum Taurat seketat-ketatnya, sedetil-detilnya, maka mereka akan berkenan di hadapan Allah. Maka waktu Tuhan Yesus bilang bahwa di ayat 51-55, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Di ayat 53 Tuhan Yesus melanjutkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Nah, di sini mereka akhirnya benar-benar tidak bisa menerimanya, saudara. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka yang oleh kitab suci disebut bodoh, bebal, tidak arif, mereka bukan mempersoalkan praktek kanibalisme, tapi mereka mempersoalkan kok bisa hidup kekal, bahkan kebangkitan di akhir zaman bergantung pada seseorang yang hanyalah seorang rabi dari kampung ini. Apa kurangnya kami sehingga hidup kekal kami harus bergantung pada seseorang yang seperti Yesus ini? Saudara, kalau kita andaikan pada zaman sekarang, kira-kira ceritanya mirip seperti ini. Ada seorang dokter muda, tidak ternama, datang pada kita lalu menjamin bahwa saat kita sakit keras, sakit yang sangat parah, sakit itu bisa sembuh tanpa kita harus melakukan apapun, cukup percaya padanya dan bahkan tidak perlu
membayar sepeser pun. Nah saudara, mungkin kita sebagai pasien, walaupun cukup payah sakit kita, kita akan mikir, kita akan curiga. Biasanya harus ada banyak yang harus kita lakukan. Minimal puasa, minum obat, ada treatment, terapi, latihan. Lalu kita mikir, kok bisa nggak perlu melakukan apa-apa? Kenapa kita bahkan tidak perlu membayar? Wah, jangan-jangan ini penipu. Nanti dia bedah saya, lalu organ saya dijual. Atau dia punya niat yang lain, malpraktek dan sebagainya untuk kepentingannya sendiri. Nah, kira-kira demikianlah yang didengar Israel ketika Tuhan bersabda dengan perkataan yang dianggap keras ini, saudara. Bagaimana hidup kekal? Bagaimana kebangkitan di akhir zaman? Hanya cukup dengan makan dan minum roti hidup dan air hidup yang adalah Kristus. Orang Israel yang ada di dalam penderitaan tidak bisa mudah, tidak begitu saja bisa percaya pada kasih Allah, pada anugerah Allah yang datang tanpa syarat, yang gratis, yang bahkan melimpah tanpa mereka harus melakukan sesuatu. Dan pikiran-pikiran inilah yang membuat mereka terjebak di dalam kebodohan, di dalam kebebalan, di dalam kenaifan. Mereka seperti kita. Kita tahu Allah baik, kita tahu Allah mengasihi kita, tapi entah kenapa kita tidak bisa bersandar sepenuhnya kepada kebaikan dan kasih Allah dalam hidup kita. Satu kali saudara, ada seorang ibu. Dia bekerja banting tulang begitu keras mencari uang. Sang pendeta bertanya, kenapa ibu harus kerja keras sampai tidak punya waktu untuk suami dan anak-anak? Bukankah sang suami punya penghasilan yang cukup besar untuk bahkan ibu tidak perlu bekerja? Lalu kemudian sang ibu menjawab, pendeta, saya tahu bahwa suami saya bisa memenuhi semua kebutuhan kami. Tapi bagaimana nanti jika dia pergi? Nah, pendeta kemudian bertanya kembali, apakah ibu khawatir jika bapak kemudian dipanggil Tuhan? Lalu ibu bilang, oh bukan itu pendeta. Kalau dipanggil Tuhan gak ada masalah, karena nanti hartanya akan jatuh pada saya dan saya akan baik-baik saja. Yang saya takutkan adalah kalau dia nanti pergi dari saya dan dia membawa semua hartanya dan saya berakhir dengan tidak punya apa-apa. Lalu pendeta curiga dan bertanya, oh, apakah ada persoalan? Apakah ada masalah dalam relasi suami istri di antara bapak dan ibu? Lalu sang ibu berkata, oh tidak ada masalah pendeta, kami baik-baik saja. Hanya saya punya banyak teman-teman lain yang mengalami pengalaman itu. Sehingga saya memutuskan saya harus kerja keras dan tidak boleh mengandalkan harta suami. Nanti jaga-jaga dia akan pergi. Saudara yang terkasih, sekali lagi kira-kira begitulah kondisi kejiwaan kita. Ketika kita tahu bahwa Allah mampu mengasihi kita, Allah mau mengasihi kita, tapi kita tidak bisa lega. Kita tidak bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita masih berlelah-lelah untuk hal yang tidak perlu. Kita masih mengandalkan diri sendiri dan tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Allah. Akhirnya saudara, seperti ibu yang akhirnya mengabaikan suami dan anak-anaknya, padahal itu yang lebih penting. Demikian juga kita dalam kehidupan beriman kita. Ketika kita sibuk mengejar cadangan atau yang lain, akhirnya kita mengabaikan banyak hal lain yang sangat penting demi mengamankan, demi mengandalkan diri kita sendiri. Itu sebabnya dalam Efesus, Paulus berpesan ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, mari kita periksa hidup kita. Apa yang kita kejar selama ini? Kemana semua usaha dan kerja keras kita? Mengapa kita menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan semua daya kita pada hal-hal yang kita kerjakan itu? Apakah karena kita sudah mengerti, mengenal Tuhan, dan memang mau melakukan kehendak-Nya? Atau jangan-jangan justru sebenarnya karena kita belum sepenuhnya bersandar kepada Allah, percaya pada kasih dan kebaikan-Nya, pada pemeliharaannya dalam hidup kita. Saudara, beberapa hari ini saya menerima banyak kesaksian dari saudara-saudara kita yang sedang atau sudah menjalani isolasi mandiri. Ada dua hal yang ingin saya bagikan bagi saudara. Yang pertama, ada seorang yang bercerita, pernah disaksikan juga dalam PTM hari Rabu. Bapak Ibu kenal mungkin namanya Pak Anang. Pak Anang bercerita bahwa selama isolasi mandiri, Pak Anang menemukan kesenangan baru, menemukan betapa senangnya masuk dalam persekutuan doa, betapa banyak orang-orang yang menopangnya dalam doa. Akhirnya Pak Anang juga terlibat, bahkan mencari, hadir dalam banyak kegiatan doa dan ibadah, baik di WA Group, baik di Zoom, di komunitas gereja, di komunitas yang lain, dan bahkan sampai menikmati indahnya lagu-lagu rohani yang padahal di hari biasanya sebelumnya itu tidak dilakukan. Yang kedua, ada juga saudara yang bersaksi bahwa ketika sebelumnya dia sangat sibuk, tidak sempat melakukan apa-apa selain pekerjaannya. Tetapi selama terisolasi, beliau akhirnya bisa menghabiskan waktu dan memutuskan untuk saya ikut Bible study online. Ya, belajar Alkitab secara online. Dan di sana dia memperoleh pengalaman yang luar biasa. Ya. Saudara kita ini akhirnya menjadi sangat takjub karena setiap kata, setiap makna dari firman Tuhan yang tertulis itu ternyata bukan kata-kata biasa, tapi mengandung janji, arti yang luar biasa jika sungguh-sungguh kita mau menggalinya, mau mempelajarinya lebih dalam. Nah saudara, dari dua kisah nyata ini yang disaksikan oleh saudara-saudara kita sendiri di gereja, saya yakin inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ada banyak roti di dunia ini yang ditawarkan yang mungkin lebih manis, lebih enak, lebih mudah, lebih menyenangkan. Tetapi orang-orang yang sudah mengalami pengalaman iman, pengertian baru, pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, akan tahu mana rasa manis yang sejati, mana keindahan yang sejati, dan mana keutamaan dari kasih Tuhan yang sejati di dalam hidup kita. Mereka akhirnya bisa menemukan apa itu sebenarnya makanan minuman yang benar-benar membawa pada hidup. Yang akhirnya mereka bisa melepaskan, membuang semua pikiran-pikiran yang bodoh, yang naif, yang mengira bahwa diri kita sendiri mampu, punya kuasa. Dan pada akhirnya kita bisa, setelah menikmati makanan minuman sejati itu, kita bisa melepaskan semua usaha-usaha kita. Tempat bergantung kita yang fana itu bisa kita lepaskan. Sehingga ketika kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, pada keselamatan yang berasal dari Kristus, kita tidak lagi terbelenggu, terikat, tergantung pada jaminan yang salah. Tetapi kita jadi punya banyak waktu untuk bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, ada banyak yang menawarkan makanan dan minuman sejati. Hati-hati, ada banyak undangan untuk datang agar kita menikmati kehidupan ini. Hati-hati, kenallah, carilah, dan terimalah yang berasal dari Tuhan. Karena itulah yang benar-benar akan mengenyangkan kita, akan memberikan kita hidup, akan menguatkan kita menjalani apapun yang sedang kita alami sekarang bahkan sampai di masa depan nanti. Amin.
Mari kita tunduk di dalam doa. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh bakti kami pada hari ini kepadamu. Kami yang sendiri, kami yang bersama dengan keluarga, kami yang ada di rumah, kami yang ada di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi karantina, atau bahkan masih ada di tempat kerja dalam tugas dan karya kami. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bakti dan persembahan hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar ini akan sungguh-sungguh bisa mewujud, akan muncul dalam kehidupan kami sebagai garam dan terang yang bisa melimpah-limpah dan menjadi kesaksian di sekeliling kehidupan kami. Dalam syafaat ini kami mau terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang berbeban berat, dalam sakit, dalam duka, dalam semua pergumulan. Tuhan, secara khusus kami membawa hamba-Mu, Ibu Like Riyadi, Ivan dan Jimmy di dalam masa duka mereka. Kami juga membawa Ibu Oni Aryani Tampanguma, Cynthia dan keluarga besar yang berduka. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang masih terus tertatih-tatih untuk tetap kuat Tuhan, meski mereka baru sembuh atau juga baru ada dalam duka atau masih juga terbaring begitu lama dalam sakit. Kami membawa secara khusus Ibu Ana Lawin yang dalam minggu-minggu ini ke depan akan terus menjalani cuci darah 2 kali seminggu Tuhan. Engkau topang semua saudara-saudara kami ini, juga mereka yang lanjut usia, anak-anak kami yang membutuhkan pertumbuhan yang baik, tetapi mereka harus ada dalam kondisi yang berat ini. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan lindungi. Bagi keluarga demi keluarga yang bergumul dalam kecukupan, di dalam pembiayaan yang terus belum tentu dari mana datang sumbernya Tuhan, entah cukup entah tidak. Kami percaya Engkau juga Maha menyediakan. Berikanlah jalan keluar, biarkanlah Tuhan berkat-Mu hadir, melimpah, mencukupkan, dan membuat kami bisa melihat keajaiban daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, relasi, persiapan pernikahan, atau ada begitu banyak rencana-rencana yang kami perjuangkan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau juga topang, Engkau juga tolong, dan Engkau berkati satu persatu, supaya pergumulan ini menghasilkan kemenangan iman, bukan hanya keberhasilan menyelesaikan masalah kami. Kami juga menyerahkan gereja-Mu Tuhan, GKI Merisi Indah, dalam masa-masa menjelang perayaan kemerdekaan ini, dan juga dalam masa-masa persiapan perayaan HUT GKI. Panitia semester sedang bekerja keras. Tuhan tolong juga panitia ini Tuhan, agar mereka juga boleh mengerjakan tugasnya dan menjadi berkat bagi gereja-Mu, dan juga bagi semua jemaat dan simpatisan dengan pelayanan mereka masing-masing, dengan tugas mereka masing-masing. Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan hikmat supaya pandemi ini tidak membatasi kami untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan semua umat-Mu di gereja di mana-mana tempat, semua bangsa, semua pemerintah, semua tenaga kesehatan yang bekerja, semua aparat, dan semua yang sedang menderita Tuhan di dalam dunia ini. Kami pertaruhkan semua hidup kami juga, pribadi lepas pribadi, dengan pergumulan-pergumulan kami, baik yang kami naikkan dengan syukur, baik juga yang kami naikkan dengan teriak dan air mata. Tuhan, kami pertaruhkan semua hidup kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami satukan semua doa kami ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.